sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Itu orang pimpin doa ya. Saya, Bu. Oh iya. Oke teman-teman, marilah kita semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan absen ya. Ada semua atau ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, ada yang tahu itu apa itu klasifikasi? Saya, Bu. Iya, Lina, silakan. Apa itu klasifikasi? Menurut saya klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan. Ya, benar sekali, Lina. Tapi kita baru masuk klasifikasikan pada hari ini materi klasifikasinya. Ada yang pernah dengar sebelumnya tentang materi klasifikasi? Saya, Bu. Kapan itu, Lina? Di SMP, Bu. Karena di SMP juga dapat materi. Oh iya, benar sekali. Waktu SMP juga mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita akan mempelajari lebih khusus lagi tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada hari ini kita akan mempelajari lebih khusus tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom. Ada yang tahu apa itu kingdom? Saya, Bu. Oh iya, ini silakan. Pengelompok dari kata kingdom sendiri itu kerajaan. Kalau digabungkan dengan klasifikasi berarti sebuah pengelompokan kerajaan. Ya, jadi klasifikasi 5 kingdom itu klasifikasi kingdom itu kerajaan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi kerajaan atau kingdom makhluk hidup. Oke, ada yang tahu salah satu kingdom? Saya, Bu. Ya, apa itu ini? Kingdom Monera, Bu. Iya, benar sekali, kingdom Monera. Oke, kingdom Monera itu apa? Ada yang bisa menjelaskan tentang kingdom Monera sendiri, pengertian dari kingdom Monera? Ini bisa ya. Kingdom Monera adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki inti sel atau organisme prokariotik. Prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki membran inti. Kalau prokariotik, organisme yang memiliki. Oke, jadi untuk organisme prokariotik itu adalah organisme yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan organisme yang memiliki membran inti adalah organisme eukariotik. Oke. Sekarang Ibu kan ada 5 kingdom. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya membahas 3 kingdom. Kelompok 1, Lina dengan Magda membahas tentang kingdom Monera, kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Sudah? Kelompok 2, Beni membahas tentang kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Oke, waktunya Ibu akan memberikan. Sekarang kalian mencarikan pengertian. Ibu akan membagikan lembar kerjanya tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga pengelompokannya.
Oke, berikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dimulai dari sekarang. Protista berikut Belanda Protista Fumi lantai saya lantai dengan Oke, sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau begitu duluan kelompok 1 untuk mempresentasikan duluan kelompoknya Lina mempresentasikan tentang apa tadi? Fumi, Protista, dan Monera. Oh iya, silakan lanjut. Satu orang wakil ya. Oh, oke. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fumi. Yang pertama itu Kingdom Monera. Kingdom Monera itu merupakan klasifikasi kingdom yang meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel. Sedangkan kedua itu Kingdom Protista. Kingdom Protista itu adalah organisme eukariotik, namun bukan hewan, tumbuhan, atau jamur. Terus yang ketiga itu Kingdom Fumi adalah sekelompok besar makhluk hidup heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh. Mungkin hanya itu saja hasil presentasi dari kami kelompok 2, Bu. Saya kembalikan. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2? tidak ada Bu. Oh iya, oke. Ibu jelaskan sedikit ya. Kingdom Monera adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau sel dan sel tadi yang seperti dikatakan Lina. Contoh organisme prokariotik yang merupakan Kingdom Monera sendiri, contohnya itu bakteri, alga hijau, dan alga biru. Itu contoh organismenya. Sedangkan Kingdom Protista sendiri merupakan makhluk hidup yang memiliki satu sel dan memiliki membran inti atau eukariotik. Segala kegiatan protista seperti makan, berkembang biak itu dilakukan sendiri. Protista dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Yang berikutnya Kingdom Fumi. Kingdom Fumi adalah pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup yang Fumi itu tidak memiliki kloroplas, tapi memiliki zat kitin atau zat penopang. Jadi itu saja untuk 3 kingdom ini. Silakan duduk untuk Lina. Yang kita lanjutkan dengan yang animalia dan plantae. Oke, untuk kelompoknya ini silakan maju. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini saya mewakili mempresentasikan tentang 2 kingdom. Yang pertama itu plantae dan yang kedua itu animalia. Kingdom plantae itu adalah klasifikasi kingdom yang multiseluler dan merupakan organisme eukariotik. Dan yang kedua itu kingdom animalia adalah dunia hewan yang multiseluler. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, baik.
Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Oke, baik. Ini silakan duduk, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang plantae dan kingdom plantae dan kingdom animalia. Oke, kingdom plantae itu disebut juga dengan tumbuhan, kingdom tumbuhan atau kerajaan tumbuhan. Tumbuhan itu organisme yang memiliki kloroplas, bersel banyak ya, multiseluler organisme. Habis itu tumbuhan sendiri memiliki kloroplas di dalam zat yang berupa klorofil. Nah, klorofil ini berfungsi untuk proses fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan proses pembuatan oksigen dalam tumbuhan. Oke. Untuk tumbuhan sendiri dibagi menjadi tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Ada tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup atau gimnospermae dan angiospermae. Ada juga tumbuhan yang uniseluler dan multiseluler, dan juga ada tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang dikotil dan monokotil, berkeping satu atau berkeping dua. Oke, itu untuk kingdom plantae sendiri. Berikutnya untuk kingdom animalia. Kingdom animalia atau hewan. Hewan memiliki membran inti atau eukariotik, tapi tidak memiliki kloroplas. Selain itu, hewan tidak memiliki dinding sel sebagaimana di tumbuhan. Kalau tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan pada hewan tidak memiliki dinding sel. Contoh untuk kingdom hewan itu misalnya oke, Ibu lanjutkan untuk tadi. Untuk kingdom animalia sendiri itu ada Pisces, ada amfibi, ada reptil, ada aves, ada mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Kalau aves itu burung. Kalau reptil itu hewan melata. Kalau amfibi itu hewan yang hidup di air dan di darat. Kalau Pisces itu hewan yang hidup di air. Nah, itu saja untuk penjelasan dari kingdom animalia. Nah, mungkin ada pertanyaan? Saya, Bu. Oh, iya. Silakan, Meni. Sama tanya, contoh protista itu seperti apa ya, Bu? Oh iya, untuk protista sendiri. Oke. Protista itu ada protista mirip tumbuhan dan protista mirip hewan dan protista mirip jamur. Untuk contohnya protista mirip hewan itu misalnya protozoa. Dan kalau untuk protista mirip tumbuhan itu ada alga. Alga itu biasa kita gunakan untuk dalam pembuatan puding. Itu kan dibantu dengan rumput laut yang itu merupakan bagian dari alga. Juga ada, kalau untuk yang mirip hewan juga ada hidra. Ada yang tahu hidra? Enggak tahu. Oke, itu saja. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk hari ini kita mempelajari tentang klasifikasi 5 kingdom tadi yang sudah dijelaskan. Ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kingdom Animalia. Jadi semuanya itu secara berurutan. Ada yang memiliki inti sel, ada yang memiliki membran inti, ada yang tidak memiliki membran inti, ada yang memiliki kloroplas seperti Plantae, tetapi ada yang tidak memiliki kloroplas seperti Fungi dan Animalia. Itu untuk materi selanjutnya dilanjutkan minggu depan. Untuk hari ini sekian saja.
Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang pimpin doa. Pimpin doa, silakan. Doa. Marilah kita menutup pelajaran kita dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya untuk partisipasinya pada hari ini. Silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian untuk hari ini ya. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Iya.